Sayyidina Umar meneteskan air mata. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengatakan kepada kami bahwa engkau belum makan selama ini? Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, jika aku ingin sesuatu, aku hanya cukup minta kepada Allah. Tapi aku takut di akhir zaman kelak ada umatku yang tidak makan selama 7 hari. Sedangkan aku makan nikmat, aku takut itu akan menjadi beban di dalam hidupku. Aku ingin merasakan susahnya di akhir zaman kelak umatku yang tidak makan selama 7 hari. Sampai kini hari kita nggak pernah nggak makan 7 hari. Kenapa? Karena sudah ditalangin oleh Nabi Muhammad SAW. Malu kita Pak, malu Bu. Setiap hari kita cuma ngeluh, rezeki yang dikasih kita serba kurang. Syukur kita nggak pernah. Tahadutan binikmah. Tidak akan ada rezeki yang dapat membawa kita bahagia, melainkan rezeki tersebut itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Simak baik-baik. Simak baik-baik. Saat Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan wahai kekasihku, maka akan aku kabulkan. Nabi mengangkat kepala dan mengucapkan, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Bukan rezeki yang diminta, bukan surga yang diminta, melainkan Allah ampuni dosa apapun yang ditempel oleh umat Nabi Muhammad. Simak baik-baik. Saat Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan wahai kekasihku, maka akan aku kabulkan. Nabi mengangkat kepala dan mengucapkan, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Bukan rezeki yang diminta, bukan surga yang diminta, melainkan Allah ampuni dosa apapun yang ditempel oleh umat Nabi Muhammad. Simak baik-baik. Saat Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan wahai kekasihku, maka akan aku kabulkan. Nabi mengangkat kepala dan mengucapkan, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Bukan rezeki yang diminta, bukan surga yang diminta, melainkan Allah ampuni dosa apapun yang ditempel oleh umat Nabi Muhammad. Simak baik-baik. Sama Abu Bakar, ketika sampai di pintu gua gelap akan masuk, Nabi sudah siap mau melangkah, ditahan Abu Bakar. Jangan masuk ya Rasul, jangan masuk. Kata Rasul, kenapa tak boleh masuk ya Abu Bakar? Kata Nabi, kenapa aku tak kau izinkan masuk ya Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Mungkin di dalam ada binatang buas sedang tidur, mungkin di dalam ada binatang berbisa ya Rasulullah. Kalau aku yang diterkamnya, aku yang digigitnya, mati aku di dalam, yang sedih hanya anak dan istriku saja. Tapi kalau engkau yang mati ya Rasulullah, semesta alam berduka karena risalah Islam belum sempurna. Biarlah aku yang mati duluan. Apa hikmah di balik hijrah? Membangkitkan semangat berkorban untuk Islam. Apa yang diberikan Abu Bakar Siddiq? Nyawanya. Masuk dia ke dalam. Ketika Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam, lalu kemudian tempat itu kotor karena bukan tempat piknik, tempat jalan-jalan manusia, tempat hewan buas, tempat binatang, tempat kelelawar. Lalu kemudian Abu Bakar membersihkan lantai. Setelah lantai itu bersih, lalu Abu Bakar Siddiq pun duduk bersandar dan kakinya dia selonjorkan memanjang karena dia capek lelah berjalan kaki dari kota Makkah naik ke Jabal Sur, bukitnya naik ke atas. Lalu kemudian dia pun duduk. Lalu datang Rasulullah dan Rasulullah pun berbaring di atas paha Abu Bakar Siddiq. Tengkuk Rasulullah tepat di atas paha Abu Bakar Siddiq. Apa hikmah di balik ini? Persahabatan antara Abu Bakar dengan Rasulullah, persahabatan yang tak berbatas. Tak ada lagi batas antara mereka. Sangat dekat. Bagaimana dekatnya Nabi dan Abu Bakar? Sanggup tidur di atas paha Abu Bakar.
Karena capek lelah Nabi pun tertidur. Tak berapa lama Nabi tidur, Nabi pun terjaga, kaget. Apa ini hai Abu Bakar? Menetes air dari atas. Kata Abu Bakar, itu air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, kakiku disengat binatang berbisa. Kenapa tidak engkau gerakkan kakimu? Kata Abu Bakar, aku tak ingin engkau terjaga dari tidurmu ya Rasulullah. Bapak ibu yang pernah digigit lipan disengat kala jengking tahu bagaimana sakitnya. Dapat Abu Bakar menahankan kakinya gemetar. Hanya satu yang tak dapat ditahan Abu Bakar. Apa yang tak dapat ditahan? Tetesan air mata. Tak dapat dia tahan, menetes jatuh tepat ke pipi Nabi. Nabi pun terjaga. Naik Nabi ke atas sama Abu Bakar. Ketika